Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Pastinya juga di kesempatan siang ini jumpa bersama Farhan. Dan pastinya juga di program spesial Pilkada ya, nanti bersama Kang Tamil. Yang bertema atau juga topik yaitu tingkat partisipasi publik menuju Pilkada Lampung Tengah. Dan pastinya untuk kerabat Saraswati FM, jangan pindah channel, tetap di 99,8 FM. Ya, so pasti ada sebagian yang udah tahu, ada yang belum tahu. Nah, nanti untuk kerabat Saraswati dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi juga seputaran pilkada ataupun bertanya langsung dengan Kang Tamil, boleh ya, Kang? Oh ya, Aku manggilnya Kang aja ya, biar ya. lebih enak gitu. Baik, di kesempatan siang ini selama 30 menit ke depan kita akan yaitu membahas tentang pilkada yang bertopik di kesempatan siang ini yaitu tingkat partisipasi publik menuju Pilkada Lampung Tengah. Ya. Baik, yang pastinya juga di kesempatan siang ini bolehkah kiranya Farhan berbincang-bincang sebentar Pak Oh iya, tentang boleh. maaf Kang Boleh Tamil sekali. tentang Ya. profil dari Kang Tamil ini asli dari mana? Oh iya, saya asli Jakarta. Asli Jakarta, mirip-mirip kalau forum ini mirip-mirip Sarukan ini katanya nih. Kan? Tapi saya asli Jakarta, Tamil nama saya. Kemudian bidang saya itu komunikasi politik sebenarnya. Namun sama teman-teman media itu saya didapuk itu sebagai pengamat politik. Kira-kira begitu. Oke, dari Lampung atau dari mana? Oh enggak, saya di Jakarta. Oh, dari Jadi, Jakarta. memang sebelumnya saya di sini ada kurang lebih 2 hari yang lalu ketemu teman-teman media ya dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya, kenapa Kang Tamil jauh-jauh datang harus ke Lampung gitu kan gitu. Nah, saya katakan, kita kan sama-sama tahu ini ada 270 daerah ya, 270 daerah yang kemudian melakukan pilkada serentak. Betul. Pilkada serentak. Nah, kenapa Lampung? Satu, saya secara terus terang saya katakan akses saya dari Jakarta ke Lampung itu lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Itu yang pertama. Kedua, Lampung itu salah satu provinsi yang kemudian kabupaten kotanya melakukan pilkada terbanyak. Terbanyak, Terbanyak di Lampung di, Pak ya. di Lampung ada 8 kan kita kan, ya kan. Nah, terus kemudian salah satu hal yang cukup menarik juga kalau kita tahu ya beberapa waktu yang lalu itu kan ada dana hibah Dana hibah. untuk KPU ya yang kemudian agar anggaran KPU itu juga bisa lebih bagus untuk mengadakan pilkada. Nah, Lampung ini yang saya tahu dalam 2 rapat terakhir bersama Kemendagri selalu itu disebut-sebut oleh Pak Tito. Nah, saya kira ada hal apa di Lampung sehingga itu menjadi menjadi salah satu poin saya turun ke Lampung. Tertarik untuk Iya. terjun ke Lampung langsung. Betul. Ya. Baiklah kalau gitu. Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah ya Kang Tamil. Ya, betul. Betul sekali. Baik, untuk kerabat Saraswati FM mungkin yang ingin bertanya, telepon juga nanti boleh di kesempatan siang ini untuk ngomong-ngomong tentang pilkada. Untuk yang Bapak ketahui yaitu adalah sebagian dari pengamat ya Pak ya. Ya, saya pengamat politik nasional. Politik nasional di kawasan Jakarta atau Lampungnya? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi saya memfokuskan sebagai domisili saya di Jakarta. Oke, domisili di Jakarta. Baik, yang pastinya juga di Lampung ini yang sudah tadi Bapak bicarakan tadi atau kupas tadi, yaitu tertarik untuk terjun di Lampung ya, karena ada sesuatu yang menarik ya Pak ya. Betul, kira-kira ada apa kan sampai Kemendagri itu sayang sekali sama Lampung ini kan, berapa rapat disebut-sebut kan gitu kira-kira. Baik, oke. Ini di kesempatan siang ini langsung saya ke tema yaitu tentang tingkat partisipasi politik menuju Pilkada Lampung Tengah. Untuk pertanyaannya boleh nggak Pak nih saya langsung bertanya langsung kepada beliau. Boleh silakan. Oke, bagaimana nih Pilkada Lampung Tengah ini cukup menarik perhatian terutama pasca debat kemarin Pak. Debat maksudnya. Debat Ya, kemarin. ya benar. Nah, ini sekarang kan kalau kita bicara Lampung Tengah ya, saya mau mulai di Lampung ini kurang lebih ada 8 kabupaten kota yang kemudian melakukan pilkada atau kontestasi.
saya melihat Lampung Tengah ini cukup menarik bagi saya. Kenapa menarik? Karena di satu sisi mantan Bupati Lampung Tengah itu seperti yang kita tahu itu sempat ditangkap KPK, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian secara geografis Lampung Tengah itu adalah wilayah yang cukup luas. Bahkan ada anekdot saya dengar di Lampung ini, siapa aja bupati yang menjabat di Lampung Tengah itu mempunyai kans besar untuk maju, ya, dalam kontestasi gubernur, kan begitu. Betul. Nah, kalau kita bicara sekarang dari sisi partisipasi publik, tentu hal ini terkait juga dengan masa COVID. Masa Ya, COVID-19, masa COVID-19. iya. Nah, saya dalam kancah nasional beberapa waktu yang lalu juga selalu saya sampaikan apa, masyarakat itu perlu tahu, ya, masyarakat itu perlu tahu bukan hanya ada pilkada di tanggal 9 Desember, ya. 9 Desember. Nah, 9 betul. Desember. Nah, saya mungkin ada pilkada di 9 Desember ini dari sekian masyarakat tentu, ya, saya beberapa hari di Lampung ini saya lihat masih ada yang bertanya, wah, apa memang benar ada pilkada? Nah, artinya apa? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, artinya apa? Pesan yang mau disampaikan tuh nggak sampai, kan gitu, ya. Kalau pesan yang mau disampaikan ke masyarakat itu tidak sampai, kemudian kita bicara tingkat partisipasi publik, tentu ini hal yang sangat menyedihkan, ya. Ini hal yang sangat menyedihkan. Makanya saya katakan apa? Ada beberapa poin sebenarnya. Ada beberapa poin dalam hal kita meningkatkan partisipasi publik. Yang pertama, ketika masa normal, tentu masyarakat itu mempunyai harapan, kan begitu? Nah, masyarakat itu mempunyai harapan. Apakah harapan-harapan mereka itu bisa diserahkan kepada calon-calon yang hari ini berkontestasi? Nah, saya lihat di Lampung Tengah ini ada beberapa masyarakat yang justru bahkan dia tidak tahu akan diadakannya pilkada tanggal 9 nanti. Itu menandakan apa? Menandakan begitu besar tingkat antipati masyarakat, ya kan? Nah, kalau kita mengerucut kepada besarnya tingkat antipati masyarakat, ini tidak terlepas daripada kepemimpinan para kepala daerah sebelumnya, ya kan? Nah, menjadi wajar bagi saya ketika memang ada histori di Lampung Tengah ketika bupati sebelumnya yang menjabat itu terkena kasus korupsi. Iya. Ya, kan begitu kan? Nah, Dan jadi makanya saya katakan apa? Dalam hal ini KPU Lampung Tengah itu harus bekerja ekstra keras. Ekstra keras, Ya, betul. saya katakan KPU Lampung Tengah itu harus bekerja ekstra keras untuk apa? Untuk menyebarluaskan informasi. Informasi bahwasannya ada pilkada yang dilakukan tanggal 9 Desember. 9 Itu Desember. yang pertama. Betul. Setelah itu tentu akan muncul muncul wacana di masyarakat Wacana atau berita-berita. berkaitan dengan hari ini adanya COVID-19. Tentu Iya. apa? Kira-kira bagaimana ya protokoler kesehatan di TPS? Jangan-jangan TPS itu akan menjadi salah satu klaster penyebaran COVID-19. Nah, ini kan menjadi suatu momok, ya. Ini menjadi satu momok bagi masyarakat, sehingga apa? Ketika pun dia mau menyalurkan pilihannya, mau menyalurkan suaranya, dengan ketakutan tersebut maka dia akan menjadi enggan. Enggan untuk Ya kan? datang Dia ataupun akan hadir. enggan untuk hadir. Nah, ini yang harus dipecahkan oleh KPU, kan begitu? Betul. Ini yang harus dipecahkan oleh KPU, diselesaikan oleh KPU apa? Bagaimana KPU harus bisa menginformasikan protokoler-protokoler kesehatan yang ada di TPS sehingga masyarakat itu aman dan nyaman ketika memberikan suaranya di TPS. Kepada masyarakat. Ya, Betul. jadi saya selalu katakan begini. Ah, Saya selalu katakan KPU itu juga terdiri dari masyarakat biasa dan manusia biasa seperti kita, kan gitu kan? Betul sekali, Kang. Artinya mereka juga tidak mau tertular virus COVID-19, Betul kan sekali. begitu? Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya sanak famili yang dicintai menunggu mereka di rumah. Artinya apa? Tentu protokoler-protokoler kesehatan itu sudah dipersiapkan. Itu pun Yang juga sangat penting ya, Kak. ya, yang jadi poinnya adalah penyebaran informasi ini tidak sampai ke masyarakat. Gitu ya kan. Nah, ketika penyampaian informasi ini tidak sampai, masyarakat nggak tahu, efeknya apa? Efeknya akan terjadilah begitu tinggi persentase golput, ya kan. Betul sekali. Nah, ini yang kita tidak kehendaki gitu. Nah, terus ada kemudian wacana begini, wah itu kan kalau bicara golput Kang Tambil bukan hanya
bukan hanya KPU kan gitu kan. Artinya Iya. bukan hanya menjadi tugas dan tupoksinya KPU, juga harus menjadi tugas para calon-calon. Kan begitu kira-kira. Iya. Tapi saya katakan ini politik. Saya berkali-kali saya sampaikan bahwasannya apa? Tugas untuk meningkatkan partisipasi publik tidak bisa kemudian serta-merta diserahkan kepada para calon yang berkontestasi. Iya. Kenapa? Karena di dalam strategi politik itu ada strategi-strategi khusus yang memenangkan para calon ketika memang dia memperkecil tingkat partisipasi publik. Sekarang contoh di satu daerah ya, kita secara sub, kita secara terperinci. Di satu kecamatan, kalau kemungkinan kemudian di satu kecamatan itu adalah pemilih atau basis masanya calon A, Iya, betul. tentu calon B atau calon C akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil tingkat partisipasi publik di sana. Betul sekali. Kan begitu. Nah, makanya ini yang saya jelaskan berulang kali, tidak tepat ketika KPU juga meminta agar calon yang masuk ke dalam porsi itu. Nah, seyogyanya apa? Seyogyanya tingkat geografis masyarakat di wilayah berbeda-beda. KPU silakan harusnya bisa menggandeng, ya kan, menggandeng kelompok-kelompok masyarakat, menggandeng pihak-pihak ketiga, menyebarkan ini hingga masyarakat banyak yang tahu. Nah, ada satu hal yang menarik terkait Lampung ini, terutama Lampung Tengah. Di Lampung Tengah ya, Pak ya. Ketika peraturan-peraturan KPU hari ini yang menyuarakan agar kampanye tatap muka itu dibatasi, dan Betul. kemudian itu lebih memperbanyak kampanye di media sosial, saya lihat itu tidak efektif di Lampung Tengah. Ya kan, makanya dari awal dulu saya katakan tidak di semua tempat di wilayah di Indonesia ini yang efektif ketika kita menggunakan metode kampanye atau metode penyebaran informasi melalui media sosial. Karena penikmat media sosial itu depend on geografis. Gitu. Ini salah satu contoh di Lampung Tengah ini. Nah, jadi kemudian saran saya masih cukup waktu ya, masih kurang lebih 1 bulan. KPU hendaknya menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat ya, untuk kemudian lebih mensosialisasikan hal ini ya. Bila perlu dilakukan bila perlu dilakukan percontohan sebelum hari H tentang bagaimana siklus, bagaimana protokoler kesehatan di TPS-TPS. Nah, tadi menarik yang saya dengar pertanyaan Mas Farhan tentang bagaimana terkait tentang hasil debat kemarin gitu kan. Iya, betul Saya beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa media dari Lampung yang minta saya memberi pernyataan terkait itu. Ya, saya sebagai pengamat saya harus bersikap objektif apa adanya, tapi dalam sikap objektif saya itu saya juga tidak mau kemudian memoles-moles hal-hal yang kemudian tidak baik menjadi baik. Nah, itu bukan gaya Kang Tamil itu ya, gitu kan. Jadi saya harus katakan apa adanya. Ketika kita bicara kemarin hasil debat terakhir, debat itu kan begini, debat itu adalah jalan masuk penentuan pilihan bagi masyarakat rasional. Ya, itu debat itu. Jadi apa? Setelah debat, maka masyarakat yang kita golongkan dalam konteks masyarakat rasional itu cenderung akan menentukan pilihannya. Apakah pilihannya dia akan memberikan suara atau justru pilihannya dia akan melakukan golput. Nah, itu poinnya. Nah, dalam konteks itu saya lihat hal-hal yang hari ini kita lihat masyarakat itu perlu ada seorang tokoh yang mengerti. Benar kan? Mengerti apa? Mengerti bagaimana keresahan-keresahan mereka di wilayah. Ya, terkait benar. Nah, terutama kan Lampung Tengah ini kita tahu begitu besarnya pertanian, kan begitu kan. Terus kemudian terkait infrastruktur yang mohon maaf itu sangat-sangat ya kan, Mas sendiri sampai ketawa. Ya, artinya benar-benar sangat-sangat menyedihkan gitu. Nah, ini yang harus dicari solusinya gitu. Nah, saya lihat kita kan tahu ya itu ada pasangan nomor 1 itu Lukman Ilyas ya kan. Nah, kita tahu bahwasannya Pak Lukman itu adalah wakil bupati yang incumbent ya, wakil bupati petahana. Nah, kemudian pasangan nomor 2 ada Musa Dito. Nah, Musa itu kita tahu bahwasannya dulu pernah menjadi wakil wali kota atau wakil bupati ya, wakil bupati. Terus kemudian ada
calon nomor 3 itu Nesi ya, Nesi dengan Imam. Nesi ini kita tahu Ibu Nesi ini adalah istri dari bupati incumbent yang kemudian ditangkap KPK kemarin betul. gitu. Nah, artinya jadi saya mau mengerucut ketika saya menganalisa hasil debat kemarin, saya melihat cenderung pada 3 paslon tersebut itu tidak bisa menarasikan keresahan masyarakat di Lampung Tengah secara komprehensif. Gitu loh. Cenderung tidak bisa. Artinya ketika seorang pemimpin tidak mampu menarasikan keresahan rakyatnya, itulah simbol bahwasannya mereka itu tidak dekat dengan rakyatnya. Ya karena saya sangat menyayangkan ketika dari sisi Pak Lukman yang kemudian petahana sebagai wakil bupati, ya itu kemudian malah memilih diksi-diksi untuk mempertanyakan kredibilitas calon lain. Oke, sah aja namanya debat ya. Debat itu kan bagaimana seni membuat para calon-calon lain tersudut dan lain sebagainya. Ini kurang lebih seperti pertandingan tinju ini, gitu. Tapi jangan lupa hari ini masyarakat kita itu udah jenuh dengan yang namanya serangan politik. Gitu. Masyarakat itu ingin ditampilkan bagaimana jalan keluar atas keresahan mereka. Gitu. Nah, kalau kita lihat Pak Lukman mempertanyakan ya calon nomor 2 itu Pak Musa yang notabene hari ini DPRD provinsi, kenapa harus meninggalkan DPRD provinsi untuk maju. Nah, artinya apa? Ini bukan hal-hal yang substantif ya, ini bukan hal yang substantif gitu. Di antara ketiga paslon itu saya melihat hanya Musa yang kemudian itu bisa memberikan narasi-narasi keresahan masyarakat yang dia dengar gitu ya. Yang dia dengar, dia memberikan narasi-narasi keresahan masyarakat sekaligus apa? Sekaligus solusi. Nah, saya tidak lihat solusi itu datang dari penjabaran paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2. Paslon nomor 1 atau paslon nomor 3. Nah, Ibu Nesi saya lihat juga memberikan solusi. Saya anggap itu bagus ya. Tapi secara program. Nah, kalau kita bicara program, kita harus tahu apa? Program-program kita itu depend kepada APBD. Ya, kita tahu APBD di Lampung Tengah ini kalau saya nggak salah itu sekitar 2,8 hampir 2,7 atau hampir 2, Lampung atau enggak, Lampung Tengah. Nah, APBD Lampung Tengah itu 2,7 hampir 2,8 triliun. Ya, mencakup 28 kecamatan. Artinya apa? Artinya bagaimana mereka bisa berlaku sistematis untuk kemudian menyamakan kesejahteraan. Artinya menyamakan kesejahteraan ini bukan cenderung kemudian perlakuan yang sama antara kecamatan yang satu dan kecamatan yang lain, kan begitu? Itu berbeda ya, Kak? Tentu berbeda, karena apa? Berbeda profesi, berbeda geografis, berbeda kemudian hasil mata pencarian masyarakat, kan begitu. Nah, yang saya lihat dari Musa, dia bisa memberikan solusi-solusi yang tidak depend kepada APBD. Artinya apa? Pimpinan atau kepala daerah itu cenderung harus bisa mencari alternatif sumber dana, terutama di masa menuju resesi ini. Kita harus tahu loh, Indonesia ya, target perekonomian Indonesia ini saya kadang-kadang agak joke ini, saya bilang baru kali ini saya dengar target perekonomian Indonesia itu minus. Jadi Pak Presiden kita itu memberikan targetnya itu -5, ternyata lewat minusnya gitu loh. Jadi artinya kita sedang menghadapi resesi. Artinya kalau kemudian APBD itu dilakukan pemangkasan yang signifikan, jangan itu menjadi alasan para nanti calon-calon yang terpilih itu untuk tidak melakukan program-programnya. Kan begitu. Makanya saya katakan apa? Saya katakan dari saya debat yang kemudian terjadi kemarin, saya lihat Musa bisa memberikan solusi alternatif bagaimana tidak kemudian cenderung bersandar kepada APBD, ya kan? Nah, sekarang kita tahu, kita lihat ya udah narasi debat kemarin itu. Begitu masuk ke Lampung Tengah ini, itu infrastruktur itu, mohon maaf itu ban mobil saya sampai 2 kali kempes itu. Nah, gitu kan. Saya nggak tahu nih orang Lampung Tengah ini berapa kali sini dalam 1 bulan nih pergi ke bengkel gitu kan. Nah, artinya apa? Hal ini kemudian masyarakat itu nggak perlu mendengar alasan
masyarakat itu perlu mendengar apa solusinya. Kalau kemudian itu disampaikan bahwasannya, oh ini jalan kabupaten, oh Iya. ini jalan provinsi, oh ini jalan nasional. Mohon maaf, ya kan begitu. Iya, betul, Itu bukan kemudian pimpinan atau kepala daerah yang diharapkan. Masyarakat nggak mau tahu itu. Masyarakat berpikir apa? Hari ini saya pilih bapak ini, saya pilih ibu ini, yang kami mau tahu kami bisa hidup aman, nyaman dan tentram. Kan begitu. Iya, betul Justru sekali. ketika mereka duduk menjadi Iya. kepala daerah, menjadi pimpinan, dia yang harus bisa berpikir mencari solusinya. Betul sekali. Nah, sekarang kalau kita katakan, setahu saya dan beberapa kali saya ketemu masyarakat, Ah, ada yang bilang keadaan infrastruktur di Lampung Tengah ini hampir 10 tahun ini begitu. Kan gitu. Nah, kalau hampir 10 tahun ini begitu, bagi saya artinya apa? Komunikasi publik atau komunikasi politik yang dibawa oleh kepala daerah itu tidak tepat. Gitu loh. Kalau kemudian dia katakan, oke ya kita bilang, oh itu jalan yang rusak mayoritas jalan provinsi. Atau jalan yang rusak itu mayoritas adalah jalan nasional. Kita kan sama-sama tahu bahwasannya apa? Ada juga anggota-anggota Dewan Provinsi yang asal dari Lampung Tengah ini. Kalau saya nggak salah itu total kan ada sekitar 12 orang. oh, Kan gitu kan? Nah, kalau kita bicara nasional, ada juga anggota DPR RI yang berasal dari Lampung Tengah. Lampung Tengah ini kan masuk di Dapil 2 tuh secara Dapil RI ya. 2, iya. Dapil 2 itu kurang lebih ada 11 orang. 11 orang. Yang asli putra Lampung Tengah itu ada 2 orang. Iya. Gitu loh. Jadi, kalau komunikasi politik yang dijalin itu cukup baik, tentu ini akan menyelesaikan masalah. Paling tidak akan didapat solusi-solusi lain, percepatan-percepatan yang kemudian bisa ditujukan untuk pembangunan Lampung Tengah dalam hal infrastruktur ya. Tapi kalau saya dengar hampir 10 tahun juga tidak ada perubahan, artinya memang kemudian tidak ada atau memang kemudian tidak efektiflah komunikasi politik yang dijalin. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ada egosentris ya. Ada egosentris seorang kepala daerah itu ketika dia menjabat sebagai seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, dia merasa dia yang harus didatangi. Gitu loh, dia yang didatangi. Dia lupa bahwasanya dia mengemban atau membawa beban jabatan masyarakat. Ya kan? Seharusnya ketika membuka pola-pola komunikasi politik, sekarang sekarang tokoh-tokoh ini kan orang politik semua. Kan begitu kan? Betul Nah, sekali, apalagi yang kan? kita tahu kalau kita bicara Pak Lukman ya, Iya. Pak Lukman ini yang hari ini adalah kader PDIP, Iya. itu 2 anggota DPR RI yang dari Lampung Tengah itu PDIP semua. PDIP Gitu semua, loh. Nah, betul. kalau memang hari ini tidak ada perbaikan, saya menilai artinya apa? Komunikasi politik yang dijalin itu belum maksimal. Belum maksimal, betul Gitu, sekali. belum maksimal. Lah, sehingga apa? Sehingga tentu masyarakat itu mendapat harapan apa? Harapan Ya, hampa. Ya kan, saya harus katakan secara real masyarakat itu mendapat harapan hampa. Di sisi yang lain, masyarakat Lampung Tengah tersakiti hatinya karena iya. apa? Merasa kecewa ya. Benar kecewa. Kenapa? Karena bupati yang mereka pilih itu kemudian tertangkap KPK. Bukan kecewa karena kok bisa ketangkep, bukan begitu ya kan, tapi artinya kecewa karena apa? Karena amanah yang mereka berikan itu ternyata diselewengkan. Tidak sesuai gitu ya. Kan begitu. Nah, ini kan membuat sakit hati tersendiri di berbagai kalangan. Nah, Iya. makanya di debat kemarin saya lihat ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke tentang korupsi, Iya. mohon maaf saya harus sampaikan bahwasanya Ibu Nesi itu kemudian down ya kan, artinya begini. Artinya itu hal yang memang perlu dipecahkan oleh Ibu Nesi bagaimana mengelola opini itu. Iya. Ketika suaminya yang notabene tertangkap KPK, dia sebagai istri bupati yang tertangkap KPK hari ini mencalonkan diri sebagai bupati, saya kira ini hal berat. Ya, Betul, ini hal betul, cukup iya. berat yang dia harus hadapi di masyarakat. Nah, dan kemarin terlihat jelas ketika Iya. debat itu berlangsung, mendapatkan materi pertanyaan tentang itu, beliau kelihatan ya dari raut muka dan lain sebagainya. Secara psikologi kita bisa lihat itu. Nah, artinya apa? Kembali kepada bagaimana partisipasi publik tadi. Iya. Kejadian demi kejadian, ya tidak adanya perkembangan ini membuat tingkat antipati masyarakat tinggi.
mohon maaf saya mau katakan, masyarakat hari ini Iya. ya masyarakat hari ini punya anekdot, mau siapapun bupatinya, mau siapapun wali kotanya, gua gini-gini aja gitu loh. Nah, ini Iya, kan betul benar. kan? Nah, Iya, iya. ini harus ini kita anggap ini suatu hal yang kemudian seperti bercanda, tapi ini real, ini masalah Betul, serius betul, gitu betul, loh. betul sekali, Ini masalah serius. Jadi kepercayaan masyarakat itu perlu dibimbing dan perlu dipupuk dari tingkat kabupaten, dari Iya. tingkat yang lebih rendah. Kalau kepercayaan masyarakat di tingkat yang lebih rendah ini tidak ada, Iya. atau terus oke lah bisa, saya nggak mau katakan nggak ada, saya bisa katakan kepercayaan masyarakat terus menurun ya. Iya. Kepercayaan masyarakat di tingkat yang terkecil saja terus menurun. Betul. Inilah menjadi corong bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terus menurun di nasional. Di nasional, betul sekali. Nah, gitu. Jadi Ya. jadi artinya apa? Mhm. Bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi publik? Mereka mengemban amanah dari rakyat. Iya. Maka harus semaksimal mungkin, sebesar-besarnya berikan solusi-solusi yang solutif untuk kemaslahatan rakyat, karena rakyat tidak mau dengar yang namanya alasan. Nah, gitu. Iya, Gitu, Kang Mas. Tamil. Baik, itu dia untuk kerabat Saraswati FM. Ingat yang pastinya juga pesan dari Kang Tamil tadi. Semoga bermanfaat untuk kerabat Saraswati FM. Mungkin untuk pendengar di luaran sana yang ingin berpartisipasi, berinteraksi langsung bersama kami, ngobrol bareng Kang Tamil juga boleh. Di layanan telepon kami 082282454782 untuk kerabat Saraswati FM yang ingin gabung ataupun ingin telepon juga ditunggu kebersamaannya ya. Yang pastinya juga untuk Saraswati FM yang ingin bertanya langsung tentang Pilkada tahun 2020 ya. Aku sedikit suka sekali dengan yang tadi Kang Tamil mau apa namanya gubernur siapa, yang penting apa ya, siapa aja jadi, yang penting gue tetap gini-gini aja. Nah, gitu. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena ini terjadi bukan setahun 2 tahun ya. Ini terjadi kalau kita lihat kemudian ada kampanye ya, itu di belakang truk. Itu zaman Pak Harto kan. Enak zamanku toh gitu. Kan begitu iya, kan? betul sekali. Nah, masyarakat yang kemudian hari ini kita bilang lah ya, itu levelan orang tua kita mengatakan apa? Kak, lebih enak zaman kami di zaman Pak Harto begitu. Iya, betul. Ini menandakan apa, Mas Tau? Ini menandakan bagaimana mereka kecewanya, tingkat kekecewaan yang kian hari kian bertambah. Oke. Ya, gitu. Baik, itu dia yang pastinya kerabat Saraswati FM, semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai asal pilih tanggal 9 Desember 2020. Ini langsung ada telepon yang sudah masuk, kita angkat. Selamat siang Saraswati. Siang kembali dengan Bunda siapa ya? Oke, Bunda Nur Hayati yang di kawasan Veteran City yang sudah menyatu atau bergabung. Di kesempatan siang ini Bunda Nur Hayati ingin bertanya langsung dengan Kang Tamil, silahkan monggo. Atau ada pertanyaan lain juga silahkan monggo untuk Bunda Nur Hayati. Ya, Ibu silakan. Ya, Ibu saya dengerin. Nah, terus? Iya, ya. Terus? Oke, boleh. Ya, ada. Terima kasih untuk Bunda. Ini ada Bunda Nur Hayati yang ada di kawasan veteran, bertanya langsung kepada Kang Tamil untuk kedepannya pemilihan Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember ya Kang. Ya, betul. Ini rencananya apa? Nah, itu. Jadi ya artinya begini, kalau kita buat survei kecil-kecilan ya, kita anggaplah kita lakukan survei kecil-kecilan. Penelpon barusan atau ibu tadi menandakan bahwasannya apa? Tidak satupun informasi terkait para ketiga calon yang hari ini berkontestasi di Lampung Tengah sampai kepada beliau.
Kan gitu kan. Nah ini jangan sampai besok muncul berita bahwasannya Kang Tamil salah satu calon bupati nih di Lampung Tengah, kan begitu. Ya kan? Iya, iya, Nah, iya. jadi artinya apa? Inilah yang harus menjadi poin penting bagi apa? Bagi KPU, ya, bagi KPU dan juga bagi para calon-calon tadi, ya kan? Iya. Nah ini kan kalau kita bisa katakan hari ini saya bisa katakan ibu ini swing voter, ya kan, dia belum menentukan pilihan. Nah secara politik ini bisa direbut karena ini suara, ya kan betul. gitu. Nah jika makanya begini Mas Mas Baran, saya Iya. ya saya itu kan kemudian membina ada lembaga kajian politik, ya, lembaga kajian politik. Saya itu mempunyai suatu program apa, tingkat politik kita hari ini itu dirusak dengan yang namanya lembaga-lembaga survei. Ya. Seperti Saya nggak boleh sebut merek. betul. Ya, saya nggak boleh sebut merek. Artinya itu dirusak oleh lembaga-lembaga survei yang kemudian datang ke daerah-daerah pada konteks seperti pilkada-pilkada hari ini, datang kepada calon A memberikan survei bahwasan calon A menang. Iya. Lembaga yang sama kemudian mengkamuflasekan nama datang ke calon B, memberikan bahwasannya hasil survei calon B menang. Kemudian begitu juga di calon C. Ini yang membuat apa? Ini yang membuat rusaknya politik kita hari ini. Maka itu saya kemarin saya datang ke Lampung ini, saya turunkan tim itu dengan anggaran pribadi, ya, itu turunkan tim di 8 kabupaten kota untuk melakukan survei real. Iya. Ya, saya kira ini akan mengejutkan nanti ketika saya merilis hasil survei ini. Saya akan membuka data siapa sebenarnya atau calon mana yang sebenarnya yang memiliki popularitas, elektabilitas, tingkat likabilitas, gitu. Nah, saya kemudian sadar ini tentu akan membuat banyak membuat banyak pihak-pihak kehilangan sawahnya atau kehilangan mata pencariannya. Tapi ya bagi saya ini adalah penjahat-penjahat politik yang perlu diberantas, gitu loh. Nah, sekarang ya para calon-calon ini cenderung terlena mendapat informasi-informasi dari konsultan politiknya yang notabene kemudian mereka ini pemilik lembaga survei. Ya, ketika dibilang, oh Pak, Bapak udah posisi popularitas Bapak hari ini tertinggi, ya, popularitas elektabilitas Bapak tertinggi. Nah, penelpon tadi itu menjadi bukti nyata bahwasannya masih ada warga negara di Lampung Tengah yang memiliki hak suara pada 9 Desember nanti tidak tahu apa visi misi, apa program-program yang mau dibawakan oleh calon-calon yang berkontestasi. Ini sangat suatu hal yang menyedihkan, gitu, dan ini harus menjadi gambaran konkret. Ya, menjadi gambaran konkret. Saya bisa katakan, berani saya mengatakan bahwasannya ini menjadi gambaran konkret nasional. Ya, saya berani mengatakan ini menjadi gambaran konkret nasional. Begitulah masyarakat, masih banyak masyarakat yang memiliki informasi bias tentang adanya pilkada di 9 Desember nanti. Gitu. Baik Kang Tamil, itu dia untuk Bunda Nur Hayati, semoga bisa mendengarkan dan menyimak dari juru bicara kami Kang Tamil, pengamat politik nasional. Ini untuk pertanyaan saya yang kedua, Kang Tamil, apa yang membuat Kang Tamil sampai mau memperhatikan pilkada di Lampung Tengah ini, padahal ada 270 daerah yang ikut pilkada? Ya, itu seperti yang tadi di awal saya jelaskan, ya kan, bahwasannya apa, ada 8 daerah ya di provinsi Lampung Tengah ini yang melakukan pilkada, dan kemudian saya lihat ya ada kemudian kata-kata sayang yang terus diutarakan oleh Kemendagri. Kemudian lagi juga beberapa kabupaten kota di Lampung Tengah ini cukup menarik perhatian saya, ya, salah satunya Lampung Tengah tadi. Nah, saya mau sedikit melebar bicara partisipasi publik, ya, kemudian bagaimana arah masyarakat akan menentukan pilihannya. Ini tidak terlepas dari 2 hal besar. Yang pertama apa? Rekam jejak para calon, kan begitu kan? Rekam jejak para calon. Nah, ketika hari ini di Lampung Tengah ada 3 calon yang berkontestasi, harus sebesar-besarnya lah rekam jejak mereka ini kemudian diutarakan ke masyarakat. Nah, ini tugas siapa? Kalau ditanya saya, ini tugas penyelenggara. Ya kan, ini tugas penyelenggara, ini kemudian tugas KPU, agar apa? Agar masyarakat tahu jelas. Mohon maaf saya mau katakan, jangan beli kucing dalam karung. Nah, kan begitu. Iya, Ya betul, kan? Kang Tamil. Jadi
rekam jejak itu perlu ya, seperti saya katakan tadi, Pak Lukman itu adalah wakil wali kota yang wakil bupati Lampung Tengah yang kemudian bupatinya ditangkap KPK. Kan gitu kan. Nah, terus kemudian calon nomor 2 itu Musa yang dulu pernah menjabat wali kota, wakil bupati Lampung Tengah. Ya kan. Nah, terus calon nomor 3 itu Ibu Nesi yang kemudian merupakan istri dari Bupati Lampung Tengah yang ditangkap KPK. Nah, ini kan latar belakang yang harus diketahui masyarakat. Saya belum bicara bahwasannya apakah latar belakang ini negatif atau positif ya. Saya nggak bicara dari sisi itu. Tapi walaupun itu negatif, walaupun itu positif, harus diinformasikan ke masyarakat. Ya, agar apa? Agar masyarakat cenderung tidak merasa, oh kami nggak tahu loh, calon ini ternyata dulu begini ya, calon itu ternyata begitu ya, gitu. Nah, makanya kembali lagi saya mau katakan apa? Hal-hal ini tidak bisa diserahkan kepada para calon. Ketika diserahkan kepada calon, inilah yang akan bermuara menjadinya apa? Negatif campaign dan kemudian black campaign. Gitu loh. Kenapa? Ketika ya, satu contoh ya, sisi negatif calon A dikemukakan dikemukakan oleh mungkin bukan tim dari calon A. Calon A pasti akan mengatakan, oh ini ada orang yang melakukan negatif campaign kepada saya. Ya kan? Makanya saya bilang perpolitikan kita ini belum dewasa. Artinya siapa yang belum dewasa? Yang belum dewasa adalah aktor-aktor politik kita. Itu belum dewasa, gitu loh. Nah, jadi itu tadi salah satu hal yang penting. Ya, bicara tadi rekam jejak ya, rekam jejak dan track record para calon. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya apa? Hal yang itu yaitu visi misi. Betul. Saya mohon maaf ya, Mas Farhan ya. Saya melihat hari ini bukan hanya di Lampung Tengah, cenderung di seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, para calon-calon itu lebih banyak mengutarakan visi misinya itu secara apa? Mohon maaf, secara dagang sapi saya mau katakan. Jadi cenderung langsung, oke, nanti program saya akan kasih per RT sekian puluh juta. Saya akan kasih per kecamatan per tahun sekian ratus juta. Nah, saya mau katakan inilah sebetulnya money politik terselubung. Gitu loh, iya kan? Inilah sebetulnya money politik terselubung. Kalau cuman kemudian seseorang yang kemudian maju pilkada menjadi kontestan itu hanya mengatakan saya akan kasih sekian juta untuk RT, saya akan kasih, nggak usah jadi bupati, jadi pedagang. Betul sekali Kang Tamil. Bener kan? Bener loh. Jangan jadi bupati, jadi pedagang gitu loh. Makanya saya katakan apa? Perlu visioner. Perlu visioner. Bagaimana? Saya mau contohkan satu. Mungkin banyak pihak yang akan tidak setuju dengan apa yang saya mau katakan. Saya mau contohkan satu. Pak Menko Kemaritiman kita, ya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bagi saya dari sekian banyak kemudian hal-hal yang pandangan-pandangan pro kontra terhadap beliau, saya menilai beliau itu cukup visioner. Kenapa? Di kampung beliau di sana, di Tanah Toba itu, beliau membuat suatu sekolah, ya, beliau membuat suatu sekolah itu bertaraf internasional, gitu loh. Ya, dia membuat satu sekolah yang bertaraf internasional. Mas Farhan bisa bayangkan, kira-kira di Lampung Tengah ini ada satu sekolah yang bertaraf internasional. Bisa bayangkan nggak kira-kira? Tentu akan jadi pertanyaan bagi orang yang nggak visioner, akan tanya, Kang Tamil, kira-kira yang mau sekolah siapa ya? Iya gitu. Bener kan? Nah, tapi sisi visioner ini, sisi solutif ini yang perlu dibawa oleh calon pemimpin. Bagaimana masyarakat yang dia bina bisa memiliki daya saing yang kuat terhadap apa? Kita nggak usah bicara kancah global. Kita bicara kancah nasional saja, kancah provinsi saja kita bicara. Bagaimana contoh Lampung Tengah? Bagaimana masyarakat Lampung Tengah ini bisa berdaya saing dengan masyarakat kota? Contohlah kita bilang kota Bandar Lampung. Nah, ini sisi-sisi visioner gitu loh. Bukan kemudian seorang kepala daerah itu bicaranya apa? Oh, nanti RT saya bagi sekian juta. Nah, itu makanya saya bilang tadi itu pedagang. Pedagang. Betul sekali Kang Tamil, saya suka sekali dengan Anda.
Baik, itu dia kerabat Saraswati FM ya, bincang-bincang bersama Kang Tamil, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Ingat jangan salah pilih ya, pasnya untuk tanggal 9 Desember 2020. Oh ya Kang Tamil, untuk visi misi Kang Tamil mungkin untuk kerabat-kerabat Saraswati FM biar lebih memahami lagi itu, monggo Kang Tamil. Ya, saya kira solusi Solusi, betul. solusi untuk masyarakat ya Iya. hari ini, kemudian masyarakat tahu atau tidak, masyarakat bisa melihat atau tidak, Pilkada 9 Desember akan dijalankan. Betul. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, Pilkada itu akan membawa nasib Lampung Tengah ini 5 tahun ke depan. Maka saran saya apa? Kalaupun hari ini informasi-informasi terkait para calon-calon tersebut tidak didapatkan, saya harap masyarakat kita yang bisa proaktif, ya, masyarakat kita yang bisa proaktif dengan berbagai media. Apakah kemudian saya kira walaupun media sosial tidak begitu besar dampaknya, tapi saya kira banyak di satu rumah pasti ada satu yang punya smartphone. Kan begitu kira-kira, ya kan? Nah, begitu dibuka laman pencarian semisal lah kita katakan Google, Google. tentu bisa diakses, bisa diakses bagaimana visi misi, bagaimana rekam jejak. Artinya begini, kita jangan menunggu, masyarakat harus bisa menjemput bola untuk mengetahui bagaimana visi misi para calon, bagaimana latar belakang para calon, siapa calon-calon yang kemudian bisa memberi solusi tanpa membawa alasan-alasan untuk pembenaran dirinya, membawa alasan-alasan untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Saya kira itu calon yang tepat. Betul. Dan kemudian apa? Ada satu poin yang penting. Pemimpin yang benar-benar tidak malu, gitu loh. Pemimpin yang benar-benar tidak malu mengatakan bahwa saya adalah putra Lampung Tengah. Nah, itu yang saya kira diksi itu yang perlu untuk menjadi apa? Untuk menjadi poin bagi masyarakat bahwasannya apa? Dia tahu bahwasannya dia dipimpin oleh orang yang akan memperjuangkan harkat dan martabatnya, kesejahteraannya dengan cara apapun. Ya, artinya tentu tidak melanggar undang-undang. Betul sekali Kang Tamil. Itu dia untuk kerabat Saraswati FM yang sudah bergabung menyimak Saraswati FM. Untuk Kang Tamil kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Mas Farhan. Oke. Berapa nih? Wih,